Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Insight Leaders, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sekali lagi untuk feedbacknya. Kita tidak nyangka bahwa kedua trilogi innovation kita, seri 1, seri 2, tentang Cina, Jerman, Swiss, juga Silicon Valley Amerika, mendapatkan tanggapan yang luar biasa. Bagaimana inovasi dibahas dari perspektif budaya. Untuk itu terima kasih sekali lagi. Dan untuk itu juga kita mau membuat seri yang terakhir nih dari trilogi innovation. Jadi sekali lagi trilogi yang ketiga. Kali ini kita coba membahas tentang Indonesia, success story-nya Indonesia, tantangan-tantangan yang kita miliki di Indonesia, dan potensi yang kita punya dalam konteks perspektif budaya Indonesia terhadap inovasi yang ada di Indonesia. Oke, kalau kita ngelihat Indonesia ya, negara kita, sebenarnya dari teorinya, kita kembali lagi ke teorinya, ini yang saya suka lah. Kalau kita bicara tentang teorinya psikologi, kemudian teori budaya dalam inovasi, kita kan selalu bicara bahwa diversity, heterogeneity, itu adalah sumber daripada creativity. Dan creativity adalah dasar daripada inovasi. Yang berarti kan secara teorinya, Indonesia itu memiliki suatu potensi yang luar biasa untuk inovasi. Tapi ini catatan lagi nih, kalau kita ngelihat di Global Innovation Index, salah satu measurement tentang inovasi yang boleh dibilang direcognize saat ini di dunia. Kita rankingnya ada di ranking 87. Kita udah bicara di trilogi innovation yang kedua, bahwa kalau kita bicara ranking itu elemennya ada dua nih, input dan output. Indonesia kebetulan input dan outputnya relatif mirip lah. Kita inputnya ada di ranking 87, outputnya ada di 84, dan secara keseluruhan kita berada di ranking 87. Yang menarik mungkin kalau kita ngelihat lagi lebih dalam ya, kita bicara innovation terutama di level country. Salah satu core-nya itu kan kita bicara tentang penelitian, research and development. Kalau kita ngelihat, buat saya sih cukup surprising ya. Angka ranking di R&D kita itu nggak jelek. Kita overall kan kita 87. R&D kita itu 57. Kalau dilihat dari angka 57-nya berarti infrastruktur dan pendanaan research and development untuk ukuran negara Indonesia itu nggak jelek rankingnya. Cuman sekarang masalahnya, jadi di dalam konteks input, di research and development kita 57. Tapi kalau kita ngelihat dalam konteks outputnya, dan kita masuk ke dalam tema knowledge creation sebagai tugas daripada R&D kan nantinya akan memberikan knowledge creation ya, di dalamnya. Ini kan ranking kita udah mulai menjadi 81, 57 hasilnya 81. Dan kalau kita ngelihat lagi lebih dalam, scientific and technical articles kita malah 128. Yang berarti kan antara input dengan output dalam konteks penelitian ini ada terjadi suatu PR-nya masih banyak lah untuk meng-create balance yang lebih bagus. Itu salah satu highlight yang saya dapat dengan membaca report ini ya, Global Innovation Index. Yang kedua mungkin tadi kan kembali lagi nih, Indonesia dengan diversity-nya, Indonesia melihat diri sendiri juga kreatif, punya banyak ide, kreativitas sebagai dasar daripada inovasi. Kalau kita ngelihat di creative outputs, kita ada di 91, tapi memang kalau kita ngelihat di sub-nya, di creative goods and services, kita 74, nggak jelek. Dan lebih membanggakan lagi kalau kita ngelihat ranking kita di creative good export, yang mana kita mungkin ini salah satu dari skor yang kita mendapatkan yang sangat tinggi, ranking 27, top 30 dunia lah untuk mengekspor creative goods. Nah kalau kita coba baca ini semuanya ya, kira-kira kesimpulannya apa? Mungkin di sini pertanyaannya, PR-nya, kekuatan kita ada di mana sih? Dan bagaimana kekuatan ini kita bisa bangun ya? Misalnya kalau kita percaya bahwa kreativitas itu adalah kekuatan kita, berarti kan kita mesti fokus lagi nih. Bagaimana kreativitas ini dengan measurement yang tertentu benar-benar menghasilkan suatu output yang kita mau. Kemudian kedua mungkin banyak diskusi yang bicara bahwa tentang dana penelitian yang kurang sehingga inovasi kita tidak berkembang. Ternyata permasalahannya yang utama bukan di dananya ya. Kita tadi lihat ranking untuk input daripada R&D itu 57 loh. Tapi bagaimana funding yang sudah ada ini diproses sehingga menghasilkan output. Yang mana outputnya kan 81 ya. Dan output yang lebih dalam lagi dalam artian penelitian yang dilakukan itu menghasilkan
scientific dan technical articles itu menjadi rankingnya menjadi 128. Nah, itu salah satu PR sih di dalamnya. Kalau dari segi aspek business sophistication-nya kayaknya kita cukup bagus di dalamnya. Market sophistication kita cukup bagus, tapi yang berhubungan dengan science dan teknologi itu memang salah satu PR. Kekuatan kita ada di creative goods, kita tidak jelek di dalam bisnis, science and teknologi itu PR kita. Nah, dari kita ngelihat negara, mungkin kita bisa coba lihat deh case study, contoh success story yang ada di Indonesia. Salah satu kebanggaan Indonesia tentunya teman-teman semuanya setuju lah kalau kita bicara bahwa Gojek, Tokopedia, unicorn awal kita itu salah satu kebanggaan kita ya di sini. Gojek itu mulai menunjukkan bahwa yang namanya inovasi untuk saya itu bukan hanya tentang ide loh. Karena kalau kita bicara bahwa ide kemudian kita memakai apps menghubungkan antara driver dengan customers itu kan bukan sesuatu yang baru lah, di luar negeri sudah ada. Tapi kalau kita lihat timingnya tahun 2010 Gojek berdiri dengan 20 mitra pengemudi, pemesanan melalui call center, tapi titik baliknya kan tahun 2014. Apa yang terjadi di sana? Itu adalah titik balik yang menurut saya yang namanya inovasi ya, itu isunya bukan cuma ide. Tapi bagaimana membuat ide ini menjadi kenyataan. 2014 itu kan tantangannya itu luar biasa ya. Kita ingat bahwa di tahun 2014 sewaktu Gojek mulai melaunch apps-nya dia, itu kan masalahnya masalah timing juga ya. Di saat yang sama kan harga smartphone karena produk-produk Cina menjadi affordable ya. Tapi bisa dibeli bukan berarti para tukang ojek mau beli loh. Berarti kan bagaimana Gojek mengencourage orang untuk beli, kemudian untuk memakai apps-nya itu kan satu hal ya. Di dalamnya educate the market lah, atau educate the partners ya di dalamnya, itu satu hal. Satunya lagi tentunya biaya ya. Walaupun di tahun 2014 mungkin untungnya 2014 itu kan IPO-nya Alibaba ya, yang mana di waktu itu kan memang di dunia funding untuk ide-ide bagus. Kalau kita tahu, kita punya akses, kita punya networknya, chance kita nggak jelek lah. Tapi kita juga tahu setelah dua ini, untuk Gojek bisa jadi seperti sekarang ini kan dia juga harus bereskan masalah. Kita tahu juga waktu itu banyak demo, di blog, banyak permasalahan dengan para tukang ojek ya yang akan menjadi substitute dia. Itu gimana beresinya? Dan terakhir tentunya dengan regulation ya, government regulation. Itu kan salah satu tantangan. Yang luar biasa setelah tantangan ini dari Gojek yang saya kagum itu, bagaimana kemudian dia melebar ya. Dari hanya GoRide menjadi GoBox, menjadi GoPay, menjadi yang lain-lainnya yang melebarnya, sehingga app-nya Gojek itu menjadi super apps ya. Itu kan yang membuat posisinya dia menjadi semakin mantap ya, terutama sekali dengan GoPay-nya dia. Dan yang terakhir, ini mungkin juga inovasinya bagaimana dua kebanggaan kita Gojek dan Tokopedia ini menjadi satu. Itu kan powernya itu benar-benar mereka menjadi salah satu atau perusahaan Indonesia yang benar-benar bisa ada di pasar global. Di sininya. Tapi yang kita mau belajar dari Gojek di sini, kalau untuk saya message utamanya bahwa ide itu satu hal, tapi untuk mengimplementasikan, kita tadi lihat kan tantangan-tantangan yang harus dibereskan sehingga dari ide itu menjadi suatu kenyataan, menjadi suatu output di dalamnya. Terkadang kita di Indonesia agak lemah dalam tema ini. Dari ide, fighting, sampai ini menjadi suatu realitas. Jadi nanti di inovasi trilogi terakhir ini, seri 2, itu kita nanti coba lihat deh. Itu banyak loh success story, bukan hanya Gojek ya, 4 unicorn Indonesia itu semua orang tahu lah. Tapi kita punya banyak hidden champion, inovasi-inovasi yang menarik untuk dibahas nanti di trilogi innovation seri 3 yang kedua.